Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Hadirin yang saya hargai, mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Muhammad Rizky Kamal, Kors Abu 17. Izin untuk khultum yang bertema rencana Allah lebih baik. Kita sebagai hamba Allah yang bertakwa tidak diperbolehkan untuk suuzon kepada rencana Allah, karena Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik untuk kita dan mana yang kurang baik untuk kita. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa antarahu syaitu wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu ayyu wa hu syarilakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dari di sini kita bisa simpulkan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Seperti halnya orang yang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, melainkan orang yang dapat dikatakan sukses apabila seorang itu adalah orang yang berhasil mendapat suatu kebaikan dalam hidupnya. Karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan manusia belum tentu menjadi sesuatu kebaikan dalam kehidupannya. Dengan demikian, hendaknya setiap umat muslim untuk meminta sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang dikatakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya barang siapa yang bersandar pada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengharapkan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Inilah batasan sikap selalu ridho terhadap segala sesuatu ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi hambanya. Kita sebagai manusia hanya dapat berencana, akan tetapi semua apa yang telah direncanakan oleh manusia, Allah lah yang nantinya akan menentukan, karena pilihan Allah adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka janganlah berharap terhadap rencana manusia, belum tentu yang direncanakan menjadi yang terbaik baginya. Berharaplah kepada Sang Pencipta Allah ini, karena sudah jelas kita berharap kepada Allah tidak akan merasakan suatu kekecewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 140, yang artinya, dan masa kejayaan dan kecurangan itu kami pergilingkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu jadikannya gugur sebagai syuhada. Dalam hidup ini menunggu termasuk hal yang membosankan. Perlu kesabaran dalam menunggu. Jika sabar menunggu akan mendapatkan hasil yang baik, tapi jika tidak sabar menunggu bisa saja kegagalan yang didapatkan. Lalu bagaimana sikap manusia dalam menunggu, termasuk menunggu rencana Allah Subhanahu wa taala? Dalam menunggu kadang manusia merasa lelah, kadang khawatir, apalagi jika yang sedang ditunggu tak kunjung datang. Contohnya jodoh atau kehadiran anak dalam hidup berkeluarga. Bagaimana dengan menunggu jawaban Allah untuk hal yang didoakan ketika sudah berdoa dan menanti dalam waktu yang lama untuk suatu hal yang penting, namun belum terjawab juga, pasti akan merasakan kecewa dan bahkan berkata mungkin doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya banyak rencana yang selalu diucapkan dalam doa.
dan berharap kan segera dijawab, tapi rencana Allah itu yang terbaik. Rancangan Allah untuk hidup adalah rancangan yang terbaik. Meski manusia susah untuk menyadari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik buat makhluknya. Jadi ketika Anda meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan memilah dan memberikan yang terbaik. Percayalah, ini hanya soal waktu. Jawaban Allah selalu tepat waktu. Untuk setiap hal yang Anda doakan dengan tekun dan selalu dinantikan kapan akan terwujud, akan menjadi kado terindah dalam hidup, bahkan bisa menjadi cerita tersendiri antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah bersabar ini tentu akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita harus memanfaatkan waktu-waktu luang dengan bijak dan sesuai nilai-nilai Islami. Misalnya, setelah habis sholat tarawih diisi dengan hal positif seperti tadarus di masjid atau membersihkan masjid. Untuk menunggu sahur kita juga bisa manfaatkannya dengan tadarus. Kenapa harus tadarus? Karena tadarus akan menambah wawasan kita dan mencirikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Sesibuk-sibuknya kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia, selain percaya dengan rencana Allah, kita harus juga mengusahakannya. Sia-sia dong kalau kita hanya mengharap dari rencana Allah tapi tidak melakukan usaha apapun. Semua bisa kita dapatkan jika kita memperjuangkannya. Sebagai umat manusia, kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang mudah menyerah. Kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Terus semangat, berdoa, percaya Allah akan mengabulkan. Mungkin sekian dari kultum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.